Kembali kita di Halo Kota Batik untuk sore ini masih menemani Anda juga yang lagi santai di rumah atau juga yang justru malah sibuk-sibuknya nih mendekati jam 4 ini ya sebelum pulang ke rumah masing-masing. Halo. Halo juga, Halo. si Bapak. Nampak sibuk sekali seharian tadi Iya, ya. sibuk tidur. Hmm, Enggak sih enggak, sebenarnya. ada kegiatan? Apa sih? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Aha. Enggak ikut trending yang sekarang masih di Twitter. Ini Nganter lagi anak, nganter anak. Ya, tadi Ya. pagi nganter anak Iya. karena dia pagi-pagi harus berangkat lebih pagi dari biasanya. Jadi panitia ya? Heeh. Iya, kemarin sempat ketemu tuh. Oh, di mana? Iya di sana. sekolah. Kan saya kemarin juga sama nganter anak. Oh gitu. Oh iya Iya, ya. iya, kemarin, Oh berarti hari kemarin. di ini nih di MLS sama Ah, anakku ya. Iya betul. Iya betul. Aduh, Ketemu. anak kita satu alma mater nih. Aduh. Iya betul. Bapaknya juga satu Satu alma mater juga. juga. nih. Aduh. Wah, anaknya teman kita juga, anaknya Kayla juga. Itu juga ternyata ya. ngefek sih. Kenapa Jadi, sih? beberapa waktu lalu ya, ketika saya anak atau beberapa orang yang tahu bahwa saya nyekolahin anaknya di sana, Iya. saya nyekolahin anakku di sana. Iya. Ternyata banyak yang ikut itu. Oh akhirnya ya, termasuk anakku ya. ikut-ikut. Iya, 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 tetangga itu banyak yang Ah. ikut. Terus kemudian apalagi ya? Jadi rujukan ya akhirnya ya. Bagus tuh. Heeh. Iya. Iya. Nah, hari ini kalau kemarin kan mungkin sebagian besar sekolah swasta lah ya, ada yang sudah mulai MPLS. Kalau hari ini kayaknya merata nih, Kang. Kalau hari Ya. ini merata. Kalau kemarin itu kan sebagian ya. Beberapa aja nih. Kalau kemarin itu di SMP-nya anakku, anak kita Ya, ya. anak kita, oke, bareng. Itu sudah masuk. Ya. Cuman baru orientasi ini dulu, orientasi untuk awal pengenalan awal. Betul, Pembagian kelas. Ah, iya. Nah, hari ini hari pertama nih Hari pertama MPLS. MPLS. Kalau dulu namanya MOS, Mos. Masa Orientasi Siswa. Kalau zamanku dulu nggak ada mos. Ospek. Bukan. Apa itu? Penataran P4. Penataran. Oh iya, Iya. beda aliran, beda zaman sih kita ya. Zamanku itu Iya. yang namanya orientasi sekolah itu bentuknya penataran P4. Jadi ada materi tentang Kepancasilaan gitu ya. lebih ditekankan pada pengamalan Pancasila. Penghayatan pengamalan dan Penghayatan Pancasila. penghayatan Pancasila. Ya, itu. iya. Itu P4. Jadi materinya tuh ya memang padat ya. Jelas. Zaman dulu itu padat, cuman memang ya itu tadi kedisiplinan diajarkan melalui baris berbaris. Dulu seperti itu ya? Iya, Ah, ada. iya, Terus iya. kemudian apa ya? Kalau di pelonco sih nggak terlalu ya kalau sekolah ya, nggak terlalu. Nanti Ini apa? SMP apa SMA? SMP Nggak di pelonco ya? Iya, Ya iya. di pelonco. Pelonconya nanti pada saat kemah bakti OSIS. KBO. Mhm. Iya. Tapi bukan pelonco yang apa ya istilahnya, di sana sebenarnya yang diajarkan kemandirian sih. Sama ini diajarkan untuk survive. Betul. Iya. Aha. Jadi saya sih menikmati waktu itu, Iya. nggak ada sesuatu yang apa ya istilahnya. Bikin kita kecewa atau marah ya. Nggak, malah justru dari situlah sebenarnya akhirnya saya dapat teman, terus kenal kakak tingkat, Iya, gitu kan, kakak iya. kelas, akrab sama kakak kelas. Jadi saling bisa mengenal satu sama lain. Dan yang menarik itu adalah kita benar-benar berasa diajari bagaimana setelah kita jadi siswa di situ itu apa yang harus kita lakukan itu benar-benar dikenalin. Di KBO itu. Ya Oh. baik itu di Ataupun penataran maupun di KBO. Iya sih ya. Tapi kalau sekarang lebih ke pengenalan lingkungan sekolah ya, makanya namanya MPLS. Betul. Ya. Jadi ya mengenal siapa gurunya, siapa teman-teman atau kakak tingkatnya, kemudian ada kegiatan seperti apa di sekolah begitu ya. Betul. Iya sih, MPLS. Nah, ini juga Kang yang membedakan antara MPLS tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun ini kayaknya lebih diperpanjang. Kalau tahun kemarin-kemarin itu Diperpanjang tuh maksudnya waktunya. durasinya. Kalau dulu kan bukan dulu ya, tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun kemarin itu cuman ya maksimal 3 hari. Sekarang itu bahkan di SD ataupun juga SMP itu sampai 2 minggu untuk masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru ini. Tapi di SD gimana caranya MPLS? Nggak tahu karena ini juga informasi juga nih di SD itu di hari pertama memang ada pendampingan juga nih dari orang tua hari pertama ya. Hari pertama. Iya, Oke. kemudian mungkin selanjutnya kalau bisa sih dilepas. Karena nah ini selain anak saya yang di SMP, anak saya yang di tingkat SD pun juga tahun ini, hari ini ya, hari kemarin sih sebetulnya Hari sudah kemarin. mulai MPLS nih. Oh, 2 berarti kita terus saya. kamu dampingin? Saya dampingin yang gede.
Nah, si ibunya dampingin yang kecil kemarin. Tapi sekarang udah yang di lepas. SMP berarti. Ya di SMP saya, yang di SD Didampingin. istri. Kan ada pengarahan dari apa namanya guru ke orang tuanya juga. Kemarin itu sekalian orang tua kemarin itu yang datang itu juga dikasih ke apa ya, menuliskan satu harapan buat anaknya kenapa disekolahkan di sini gitu loh. Oh gitu. Kemarin itu kayak gitu kegiatannya sampai jam 11 kemarin. Pas zamanku nyekolahin anak di Enggak situ ya? enggak. Cuman si anak aja. Iya si anak aja. Jadi ya kalaupun ya bagus sih sebenarnya, artinya memang lingkungan pendidikan ya, saya akan ngomong pendidikan dulu. Yang namanya pendidikan memang tanggung jawab bersama, tidak hanya untuk sekolah. Bukan gurunya saja nih. Bukan gurunya saja. Iya. Nah, problem utama hari ini adalah banyak, mungkin masih banyak ya masyarakat yang belum ngeh gitu, belum begitu memahami bahwa dunia persekolahan dengan dunia pendidikan dua hal yang berbeda. Nah itu yang harus dicamkan tuh. Kalau persekolahan, ya berangkat, ketemu guru, kasih pelajaran, selesai. Iya. Gitu. Lulus. Ya, itu persekolahan. Ya. Tapi pendidikan itu 24 jam. Oh, bukan hanya di sekolah aja berarti kalau 24 jam ya. Baik itu guru, siapapun yang terlibat di dalamnya, itu adalah dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan itu di mana? Nggak di mana-mana. Di mana aja? Di mana aja. Termasuk di lingkungan pertemanan, di manapun tempat itu adalah lingkungan pendidikan. Baik. Jadi kalau persekolahan itu ada hari liburnya, pendidikan nggak ada? Nggak ada liburnya. Karena 24 jam tadi? Karena 24 jam. Karena yang diurusi pendidikan apa sih? Yang diurusi pendidikan adalah moral, etika, karakter. Iya. Yang diurusi persekolahan adalah pelajaran. Sebenarnya di balik pelajaran kan ada etika, moral dan lain sebagainya. Tetapi kan kadangkala orientasi mengajar itu sebatas bagaimana mencapai nilai kelulusan. Targetnya lulus. Ya kan, yang penting sudah mencapai KKM istilahnya. KKM apaan? Saya nggak tahu. Kalau para guru-guru ngomong sih gitu. KKM pokoknya nilainya sudah mencukupi sesuai KKM nih. gitu ya. Nilai rata-rata gitu lah, nilai kelulusan. Terus ya udah dia lulus gitu, untuk mata pelajaran tertentu, untuk seluruhnya atau yang lain. Target selesai nih. Target selesai sampai di situ. Iya. Tapi kan jangan lupa bahwa di balik setiap materi yang diajarkan dalam semua ilmu pengetahuan itu ada pesan moral, ada pesan etika yang luar biasa. Bahwa katakanlah gini, kita belajar matematika itu tidak melulu belajar tentang 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Hitung-hitungan sama dengan 2. Yang memang ada tahap ya. Untuk anak-anak di tingkat SD barangkali ketika mengenalkan matematika adalah pola bermain, bagaimana mengenal jumlah dulu, bukan penjumlahan ya. Jumlah dulu. Jumlah 1 itu berarti sebuah, 2 itu ada 2 buah. Iya. Gitu Itu kan? jumlah ya. Itu jumlah. Nah, kemudian dimain-mainkan dengan cara misalkan ada sebuah bolpen, terus kemudian di atas meja, terus ditambah lagi dengan 2 buah bolpen. Jadinya berapa? Maka itu ada total yang ada di atas meja berapa? 2 baru bolpen. dihitung. Itu penjumlahan tuh. Nah, dihitung 1, 2, 3. Itu secara mudahnya. Iya. Tapi bukan kemudian langsung main angka. Dalam bentuk benda ya, mungkin lebih gampang dipahami kalau seperti itu. Maka kemudian baru pada tahap berikutnya mengenalkan pada anak-anak itu bagaimana kemudian mereka mengetahui bahwa ada yang namanya konsep bilangan dalam matematika, ya kan? Matematika bilangan itu apa sih? Bilangan itu sebenarnya terus kemudian kan disimbolkan, ya kan? 1 itu disimbolkan dengan angka 1, ya kan? Baru akhirnya konsepnya adalah angka itu merujuk atau didasarkan dari dia hanya simbol, angka itu hanya simbol dari sebuah entitas ataupun sesuatu objek. Tertulis gitu seperti itu ya simbolnya. Iya. Bisa disebut 2 karena ada barang jumlahnya atau objek 2 gitu lah. Disebut 1 karena objeknya cuma 1. Ngerti. Gitu loh. Siap. Itu yang namanya simbol. Nah, kemudian ditambah semakin kesini kemudian harus dikenalkan dulu konsep matematika.
Nah, Oke, ini sudah lebih masuk luas ke lagi nih. pendalaman SMA harusnya mulai diajarkan. Apa itu matematika? Apa sih fungsinya matematika untuk kehidupan? Sebenarnya esensinya ya. iya, sebenarnya kenapa sih manusia menciptakan matematika sebagai ilmu pengetahuan? Oh, ternyata tujuannya untuk ini. Ya. Sehingga begitu mereka jadi nggak ada istilah saya nggak suka pelajaran matematika. Betul Gitu betul. kan? Iya. Banyak Ngerti. orang yang merasa bahwa saya susah untuk saya nggak suka dengan pelajaran matematika. Sebenarnya bukan nggak suka, tapi persoalannya adalah dia Belum tidak sampai nih ya. dia tidak diajarkan bagaimana memahami konsep matematika itu apa. Cara yang mudah untuk memahaminya yang Aha. belum bisa. Iya, Oke. dari mana sejarah matematika sampai akhirnya berkembang sampai sekarang dan akhirnya bisa dimanfaatkan untuk bagaimana menciptakan teknologi terbaru. Ya. Misalkan laptop, komputer dan Ada lain-lain kalkulator, sebagainya. Ya oke. kan, itu semua adalah konsep matematik. Iya. Iya kan? Oke. Itu lebih luas lagi memaknai Iya, dari matematika ini sendiri ya. Betul, Oke. makanya itu dia akhirnya orang merasa bahwa karena ini dia dibelajarkan secara keliru tentang pokoknya matematika itu yang penting pinter ngitung. Iya, bisa hitung-hitungan berarti Iya kan? udah tuh lulus tuh matematika. Padahal nggak begitu, konsepnya Iya, nggak iya. gitu gitu loh. Nah akhirnya jadilah matematika pelajaran paling momok dalam kehidupan. Iya, Terus ya. apa sih hubungannya matematika dengan pelajaran lain? Itu juga perlu dikenalkan bahwa Ada korelasinya tuh. betul bahwa Iya. matematika adalah bagian dari bahasa. Itu. Nyambung juga ke situ ya. Iya dong. Oke. Apa simbol-simbol matematika itu diambil dari mana coba? Tetap dari situ juga Dari ya. bahasa, kan? juga. Iya kan? Satu. Iya benar sih. Iya kan? Iya sih. Masih nggak bisa Itu terlepas dia. dari itu ya. Makanya itu akan ketemu bahwa oh iya ternyata dalam konteks ini sudah naik lagi nih Ya. ke jenjangnya bahwa dalam konteks memahami konsep matematika nggak lepas dari konsep bahasa bahwa orang yang berpikir logis rasional itu pasti bahasanya teratur rapi dan bagus bisa dipahami dengan mudah. Iya, masuk lagi. Betul. Dan betul. ketika orang itu cara pandangnya, pikirannya itu tertata, pasti cara dia memahamkan kepada orang lain juga mudah. Iya, matematika itu menyederhanakan segala sesuatu yang rumit. Nah, gitu loh. Jadi simple. Makanya sama dengan kehidupan kita. Kita mau ngomongin tentang sesuatu yang rumit, kompleks, tapi kalau dengan bahasa yang Deskripsinya terlalu panjang. dan semakin rumit, makin nggak jelas itu masalahnya. Makin nggak ngerti orang diajak ngomong. Iya, maka kemudian kalau orang-orang dahulu itu pinter-pinter, saya respect banget dengan para pendahulu kita. Mereka untuk katakan misalkan gini nih, untuk mengajarkan kalau dalam agama Islam misalnya, untuk mengajarkan orang supaya mau bersedekah sederhana aja, bikin aja udi-udian, selesai. Oh, cara yang paling simpel tuh. Iya kan? Udi-udian. Bikin aja bancaan, Nah, selesai. Padahal itu niatnya intinya sedekah juga. Oke. Bikin aja misalkan acara-acara yang sekiranya dia akhirnya mengeluarkan uang gitu kan untuk memberi Ke sesama, ke tetangga. gitu kan. Iya, Yang iya, paling iya. penting kan itu tetangga dan handai tolan dan saudara. Iya. Itu dulu gitu kan. Kemudian itu hal yang sederhana. Karena kalau nggak ada kalau cuma diajarkan sedekah itu penting ini wah rumit Dan kayaknya nggak akan ada prakteknya kalau untuk seperti itu ya. Iya, makanya akhirnya dibikinlah hal yang paling sederhana. Nah, Gitu. termasuk tadi matematika. Nah, Iya. itu tahapan-tahapannya. Nah, makanya disitulah sebenarnya istilahnya perlu pengawalan yang lebih sebenarnya. Nah, MPLS itu Pas itu waktunya ya. penting tuh para guru untuk perkenalan lingkungan sekolah itu, pengenalan lingkungan sekolah itu harusnya masuknya materi-materi itu, nggak melulu cuman sehari untuk mengenalkan ini ada kelas, ini ada ruang guru, ini ada ruang TU. Iya. Cukup sehari. Iya. Hari berikutnya adalah bagaimana mengajak siswa, ini penting banget nih, siswa yang baru supaya akhirnya mereka tidak ilfil dengan mata pelajaran tertentu, mereka tidak merasa nggak nyaman dengan mata pelajaran tertentu, bahkan sampai Membenci. ini momok nih. Menakutkan nih. Nggak boleh pelajaran ini. loh, nggak boleh loh kita itu
kita diajarkan dulu dalam agama itu. Apa tuh? Kita nggak boleh loh membenci satu pun mata pelajaran atau pengetahuan yang kita Iya. perlu Kita kita dapatkan ketahui. di sekolah, nggak boleh sama dibenci ya. Bahkan Iya. katakanlah misalkan ada ilmu sesat pun kita nggak boleh benci ilmu sesatnya. Ya meskipun kita nggak menerima juga ilmu itu ya. Yang terpenting kita kan nggak mempelajari dan memperdalam, nggak mempraktikkan. Kita cukup tahu. Ada ilmu itu loh. Itu loh. Bukan berarti kita membenci atau Nggak memusuhi boleh, ilmu itu. tapi justru Oke. dengan kita tahu akhirnya kan kita jadi ngerti nih bagaimana cara misalkan menghindarinya. Itu. Tanpa harus membenci. Iya. Gitu. Oke, bisa tuh. Makanya kemarin masih inget nggak Ya, ketika kita kedatangan tamu dari guru-guru SD Salafiyah, Oh iya. ya kan? Ustadz siapa yang bilang bahwa kunci kesuksesan seseorang untuk menguasai ilmu pengetahuan itu adalah yang pertama adalah mencintai ilmunya. Iya, Ustadz Firdaus itu yang Ya kan, ngomong itu. Ustadz Firdaus ya. Dan guru akhirnya punya tugas bagaimana caranya supaya murid-murid itu mencintai ilmunya. Maka dia harus bisa menggiring ke siswa-siswinya ini atau murid-muridnya itu supaya mencintai dia. Karena itulah yang akan mendorong atau memotivasi murid untuk bisa mencintai ilmunya. Pelajaran gitu itu loh. tadi. Iya, berawal dari situ. Oke. Itu jadi konsep MPLS mestinya sampai ke sana tuh. Tapi saya yakin sih sudah sih. Sebagian mungkin sudah seperti itu. Oke. Ya pinter-pinternya ini sih, menurutku pinter-pinternya. Nah disinilah sebenarnya di MPLS ini masa-masa pengenalan lingkungan sekolah itu, sekolah mesti bisa menciptakan kreativitas. Nah, harus itu. Nah, Iya. guru semua yang ada di Terlibat lingkungan di situ. sekolah itu harus termotivasi untuk berinovasi, berkreasi supaya kemudian murid-murid yang baru ini benar-benar Nyaman lah. Satu itu yang pertama kali muncul adalah terkesan bahwa saya nggak salah milih sekolah ini. gitu. Oh iya. Itu penting loh. Ya itu harus juga betul. Jadi ya karena lama loh Kang, 3 tahun tuh Kang. Kalau misalkan di awal aja kesannya udah buruk, ya ini 3 tahun mau dibawa kemana? Iya. Wah, susah karena, ini ya. Karena problem itu terjadi kan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Misalkan mahasiswa nih masuk ke jurusan tertentu di universitas tertentu gitu kan. Terus kemudian begitu masuk ke semester 3 baru ngerasa saya kok ngerasa salah masuk jurusan ya. Itu udah telat ya kayaknya ya. Itu banyak banget yang kayak gitu. Banyak banget. Pernah saya lihat yang kayak gituan. Bahkan saya ngalamin banget kan ketika saya masuk ke perguruan tinggi itu. Ada nggak sih kalau di tingkat SD, SMP, SMA kan ada istilahnya MPLS. Di tingkat perguruan tinggi ada nggak buat Ada maba dong. ini? Sama juga ada ya? Ada dong. Kalau dulu ospek namanya ya. Iya, ospek. Terus kemudian ada orientasi kampus sekarang namanya. Tapi sekarang sih beda-beda perguruan, Setiap beda-beda perguruan nama. tinggi beda nama, betul. Iya, Kalau iya, saya iya. dulu di Semarang itu di UNES itu namanya OKA, orientasi kampus. Terus ada Mas Tama ya. Dan akademik kan. Akademi. Gitu. Oh iya. Beda-beda tuh. Tapi tujuannya tetap sama sih mungkin ya. Betul, Pengenalan juga ya. betul. Nah itu Oke. kalau saya ngerasa nggak nyasar sih. Karena emang sudah pilihan Awal kan. emang pilihan itu Oke. gitu loh. Yang kasihan Iya, itu iya. yang teman-temanku dulu. Dia ngerasa Merasa terjebak ya? kok saya salah jurusan ya. Ya. Merasa wah. Banyak yang pindah nggak akhirnya setelah tahu bahwa kayaknya nggak pas nih saya di sini nih. Oh ini nih ada yang ngasih contekan nih. KKM itu tadi ya. KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Oh Nah, iya, itu. iya. Terima kasih. Siapa itu? Dari Mas Idang Dewanto. Matur nuwun, matur nuwun. Teman di Semarang tuh. Dia juga jurnalis di saya nggak tahu posisinya sekarang Sekarang di mana ya? Batik bukan Batik TV di TV Semarang sana. Jadi apa sekarang mungkin sudah jadi pimpinan kali ya. Oh iya. Udah senior juga ya. Boleh dong. Apa ini maksudnya boleh nih? Pokoknya. Acak-acak dong. Oke, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita tentang MPLS dan yang lainnya, kita akan jeda dulu sejenak, tapi pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik.